Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habshi, qala sayyidina an-nazim nafa'allahu bih, wa alayka bis-sabri fala ta'dil bihi syai'an wa bisyukril atammil awsa'i. As-sabru qutbu madaril islam wal iman, fahuwa ad-dinu kulluh wa ma'nahu habsun nafsi wa qahruha ala iltizami muqtada syar'i, wa huwa akhu syukri min wajhin wa ainuhu min wajhin, fa inna syukra la yakmulu illa bisabri, wa man sabara faqad syakara ni'matallah alaih. Fa idza ta'arada amrun nafsiyyun wa diniyyun wa qaddamta amra ad-din ala amri an-nafsi faqad tahaqqaqta bi maqami sabri fi dhalikal amr. Wa qad dzakara Allah ta'ala as-sabra fi kitabihi al-aziz wa athna alayhi wa ala ahlihi wa karrara dhalika katsira. Wa kadzalika atnaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iru ahlillahi ta'ala. Wa sabru yatanawwa'u bi'tibari tafasilihi, fa sabrun 'anil ma'siyati wasyahwah, wa sabrun 'alat ta'ah, wa sabrun fil musibah, wa sabrun 'anis syakwa ay ilal khalqi ila akhir. Sabar dan syukur. Wa alaika bisabri fala ta'dil bihi syai'an wa bisyukril atammil awsa'i. Bersabarlah dan janganlah menggantikannya dengan apapun, dan bersyukurlah dengan sempurna dan dalam arti luas. Sabar merupakan inti Islam dan iman. Ujar Sayyidina Ali mengatakan, as-sabru minal umur bimanzilatir ra'si minal jasadi. Sabar itu dari perkara-perkara sama halnya kepala daripada jasad. Jadi jasad manusia itu kepala itu sabar. Semua ajaran agama berpangkal pada kesabaran. Sabar adalah kemampuan untuk mengendalikan dan memaksa nafsu melaksanakan ketentuan syariat. Ini dimaksud sabar. Memaksa diri supaya mau melaksanakan ketentuan hukum-hukum Allah. Oleh para ahli fikih dikatakan bahwa sabar ini kadang-kadang hukumnya bisa sunat, sabar ini hukumnya bisa makruh, sabar ini hukumnya bisa wajib, sabar ini hukumnya bisa haram. Tergantung apa nang disabarinya. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam meninggalkan yang diharamkan Allah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, ini sabar nang wajib. Dari satu sisi sabar bersaudara dengan syukur. Ada sabar, ada syukur. Dan dari sisi lain sabar adalah syukur.
Sebab tanpa sabar syukur tidak akan sempurna. Kita kada akan bisa bersyukur kalau kada bersabar. Dan bila kita kawa sabar, syukur. Nah, jadi iya syukur, iya sabar pada satu sisi. Kita dapat musibah, sabar. Nah, syukur kita kalau bersabar. Coba jika kada sabar. Nah, jadi syukur itu ialah sabar dalam satu sisi, satu keadaan. Dan barang siapa bersabar, berarti dia telah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang dikaruniakan kepadanya. Kalau kita tuh sabar, itu karunia Allah yang sangat besar. Kita kawa bersifat sabar, itu karunia Allah yang sangat besar, nang wajib disyukuri. Jika dalam dirimu terjadi pertentangan antara kepentingan nafsu dan agama, kita dihadapkan kepada dua perkara. Satu sisi menyenangkan terhadap nafsu kita, tapi di sisi lain dilarang oleh agama. Nah, ini kerap kali kita temui dalam kehidupan. Ini nyaman, cuma hukumnya haram. Ini untung, cuma hukumnya haram. Nah, di situ ada dua kepentingan, nafsu dan kepentingan agama. Berpakaian contohnya, memakai ini bagus benar, disenangi, cuma hukumnya haram. Nah, apakah kita umpat nang hukumnya haram ini atau umpat nang nyaman nafsu ini? Jika dalam dirimu terjadi pertentangan antara kepentingan nafsu dan agama, kemudian kamu utamakan kepentingan agama, maka kamu telah mencapai maqam sabar dalam permasalahan tersebut. Ada gawian yang menguntungkan, cuma dalamnya ada riba. Ini ngalih mencari duit, nah untungnya macam ini ganalnya, tetapi ada ribanya. Nah, di situ dua kepentingan dalam diri kita, kepentingan nafsu yang hendak banyak dapat dunia, kepentingan agama yang mengharamkan. Bila kita kawa menahan diri kada mengambil itu, berarti kita sudah sabar dalam masalah tersebut. Di dalam kitabnya yang mulia, Allah Ta'ala berulang kali memuji kesabaran dan orang-orang yang bersabar. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahlillah, para aulia-aulia Allah. Ada sedikit perkataan-perkataan mereka yang memuji sabar dan orang-orang yang sabar. Macam kesabaran secara terperinci, sabar ada 4. Pertama, sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Ibnu Abbas mengatakan, kalau kita mampu sabar yang ini, kita dapat nilai dari Allah 900. Dapat angka 9. Awak menahan mata daripada melihat yang haram. Awak menahani, berarti kita sabar dalam hal meninggalkan maksiat. Nah, dapat 900. Kawa menahan diri daripada memakai yang dilarang Allah.
kawa menahani. Dapat 900. Takumpulan kawan-kawan bepandiran, kada terasa muntung si A menggibah si B. Nah, muntung si menggibah si D. Kita sadar. Nah, padahal kita banyak bahan dengan menggibah orang nih. Cuma kita kawa menahan muntung jangan sampai baungap umpat menggibah. Kita tahani muntung. Nah, sabar dalam hal melakukan tidak bermaksiat. Sabar untuk tidak bermaksiat dan tidak memenuhi keinginan syahwat. Kedua, sabar di dalam melakukan ketaatan. Sembahyang, puasa, membaca Quran, zikir. Ini diperlukan kesabaran. Bila kita mampu sembahyang disertai sabar, membaca Quran disertai sabar, zakat disertai sabar, puasa disertai sabar, dapat nilai dari Allah 600. Para ulama mengatakan setiap taat yang kita lakukan itu memerlukan 3 kesabaran. Supaya taat yang kita perbuat ini menjadi baik. Sabar sebelum melakukannya, sabar sedang melakukannya, ibadah tadi, sabar sesudah melakukan ibadah. Nah, ada 3. Sabar sebelum taat. Sebelum taat itu dituntut sabar. Sabar dari apa? Sabar daripada hal-hal yang merusak taat. Jadi sebelum kita ibadat, kita benar-benar menyabari hati, menyabari diri, jangan sampai ada hendak riya. Jangan sampai ada ibadatku ini dengan tujuan dunia. Jangan sampai ada ibadatku ini dengan tujuan minta puji manusia. Nah, menahan itu. Sabar sebelum melakukan ibadah. Setiap kali kita melakukan taat, apalagi taat nang jahriyah, taat nang terang-terangan, pasti ada bisikan-bisikan syaitan untuk riya. Taat yang kita lakukan di tengah orang banyak itu kada bisa lepas daripada bisikan-bisikan untuk riya. Nah, kalau kita mampu menahan jangan sampai bisikan ini terjadi, mampu menahan riya, berarti kita sudah melakukan sabar sebelum taat. Yang kedua, sabar ketika taat. Sembahyang contohnya. Sembahyang itu kalau kita hendak khusyuk diperlukan kesabaran yang luar biasa. Kalau kita kada sabar, kada kawa khusyuk. Nah, kayak apa menjaga hati kita supaya jangan lepas dari apa yang kita alami saat sembahyang itu. Ini bukan main sulitnya menjaga hati. Kita mesti sabar. Umpamanya Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya ingat, ini tadi aku Ar-Rahman, kemanakah hatiku? Diulangi pulang, Ar-Rahmanir Rahim. Mesti sabar. Nah, ketika beribadah, sabar daripada hal-hal yang membuat kita lalai hati daripada apa yang kita gawi, apa yang kita hadap. Yang ketiga, sabar sesudah melakukan taat. Sabarnya apa? Sabar daripada membuka, maungkai taat. Ini perlu kesabaran. Kalau kita kada sabar, ya tak ungkai.
Aku hatam Quran bulan puasaan tadi 10 hatam. Bulan puasaan tadi aku memberi makannya 1000 orang. Akibat kada sabar lu tak ucap. Nah padahal itu perlu kesabaran untuk menahan. Jangan sampai amal kebaikan yang kita lakukan itu kita kisahkan, kita buka. Perlu kesabaran. Mungkinnya ada kawan nama dahulu berkisah. Aku Ramadan tadi kawal 5 hatam Quran. Ada seorang 10 hatam nih. Uma gatal benar untung tuh hendak mengucap sampai 10 itu juga. Nah, dituntut kesabaran. Jangan sampai kita membuka ibadah kita. Nah, jadi sabar dalam hal taat ini, sebelum taat ada sabarnya, waktu taat ada sabarnya, sesudah taat pun dituntut juga sabar. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Bila kita kawa sabar dalam menghadapi musibah, itu dapat nilai dari Allah 300. Dapat derajat 300 derajat. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sabar menghadapi maksiat paling sulit. Sabar dalam melakukan taat sulit. Sabar menghadapi musibah lebih inting sulitnya daripada 2 perkara yang di atas itu. Makanya Allah memberi nilai sedikit. Nah, kayak apa sabar dalam menghadapi musibah? Para ulama mengatakan sabar dalam menghadapi musibah itu ialah meninggalkan jaza, meninggalkan keluh kesah. Meninggalkan keluh kesah. Artinya kesal. Kesal. Termasuk keluh kesah ini gerunum-gerunum. Aku malam kada kawa guring, makan kada kawa, umpamanya. Kita masuk keluh kesah. Bila kita diberi Allah musibah, sakit umpamanya, lalu kita gerunum-gerunum demikian, termasuk keluh kesah. Dan itu marahnya kada sabar. Termasuk kada sabar juga syakil juyub, merubik-rubik baju, menampar-nampar pipi, menampar-nampar batang paha, menapak-napak meja, menawakakan piring cangkir. Itu termasuk bagian daripada keluh kesah. Kita dapat sesuatu yang menjingkilkan kita. Nah, kita dapat sesuatu yang menjingkilkan, baik itu sakit, baik itu ucapan orang, baik itu dari manapun datangnya, kita jingkil, ada piring, tawakakan piring. Nah, ini sudah keluh kesah. Ini sudah di luar daripada sabar dan hukumnya haram keluh kesah. Dan lagi termasuk yang menghilangkan kesabaran juga adalah taghyirul adah, merubah adat kebiasaan, min malbasin wa mat'amin wa ghairihi. Merubah kebiasaan, baik itu pakaian atau makanan atau lain sebagainya. Begitu dapat musibah, lalu berpakaian serba hirang umpamanya. Nah, ini tanda bahwa kada sabar. Begitu dapat musibah, begundul.
di luar kebiasaan. Begitu dapat musibah, berbuat hal-hal yang menunjukkan kesedihan, menampakkan kesedihan. Nah, itu di luar sabar. Orangnya ketujuh baju bersih, ketujuh baju baik. Begitu dapat musibah, baju unyak, baju buruk dipakai. Nah, ini menunjukkan bahwa dia keluh kesah, bahwa dia kada sabar. Nah, di luar kesabaran. Memang ada disuruh seseorang itu begitu menerima musibah, dia merubah kebiasaan. Itu ada, diwajibkan lagi, yaitu ihdad. Nah, ihdad ini artinya berkabung dalam hal kematian suami. Nah, ini diwajibkan dia merubah dari kebiasaannya. Bini, seorang bini mati lakinya, kematian laki. Si bini-bini ini dituntut, diwajibkan oleh agama berihdad 4 bulan 10 hari. Ihdad, berkabung total 4 bulan 10 hari. Nah, apa-apa berihdad itu kada boleh memakai baju. Si bini-bini ini kada boleh memakai baju nang diwarnai, nang dicelup dengan warna. Jam sasirangan, batik, itu baju nang dicelup dengan warna. Lain baju nang di ayam lawan banang-banang, nang dari banang-banangnya sudah berbalang-balang, itu lain. Jadi orang nang kematian laki itu, satu, kada bolehnya memakai pakaian nang dicelup untuk mewarnai, meindahi, membagusinya. Kada boleh itu. Nang kedua, orang nang kematian laki itu kada boleh total berminyak harum, baik malam atau siang. Bahkan kada boleh mandi bersabun harum. Ini disuruh merubah pada kebiasaan. Baik malam, baik siang, baik itu minyak harum atau makanan-makanan yang harum, ada boleh juga. Yang ketiga, bini-bini nang ditinggal wafat suaminya itu kada boleh berpakaian hiasan kecuali malam. Nah, maksudnya di sini bakal kalung, kada boleh. Bautas kada boleh, walau tembaga utasnya kada boleh. Babunil kada boleh, bagalang kada boleh. Harus dilepas semuaan di siang hari kecuali malam. Yang keempat, kada boleh bercalak mata. Siang, malam, kada boleh. Orang yang kematian laki itu bercalak mata dalam 4 bulan 10 hari. Kada boleh berminyak rambut, baik nang harum atau nang kada harum. Kada boleh berminyak rambut. Haram, arti kada boleh di sini adalah haram. Dan haram menghiasi mukanya dengan pupur atau lain sebagainya. Gincu, pupur, apa? Haram dalam 4 bulan 10 hari. Dan kada boleh orang nang kematian laki itu bapacar kuku, tangan atau batis atau yang lainnya. Nah, jadi kalau orang yang dapat musibah kematian laki, ini disuruh ini merubah total keadaan kebiasaannya. Kalau kita kada boleh macam itu, dapat musibah kecuali bini nang kematian laki.
Di sini Allah menunjukkan kepada bini-bini, artinya betapa besarnya hak laki ini. Betapa besarnya hak laki ini di sisi Allah, di mana begitu dia inya mati, nang bini kada boleh sedemikian rupa. Keluar rumah tuh boleh aja untuk ada kepentingan, untuk apa boleh aja. Cuma asal jangan nang kayak tadi. Nah kalau kita kematian anak bakabung macam itu, kada boleh, haram kita. Nah, kalau bini kematian laki itu wajib. Jadi mengeluarkan kita daripada sifat sabar keluh kasah. Keempat, sabar untuk tidak mengadu kepada makhluk. Kalau kita mengadu kepada makhluk terhadap musibah yang kita terima, sudah kada sabar lagi. Mengadu lawan siapa juga pun, lawan dokter kah, lawan tabib kah, mengadu musibah nang penyakit yang ada pada diri kita, sudah dikatakan kada sabar dan berdosa. Mengadu kepada selain Allah. Jadi maunya kita karena penyakit. Contoh penyakit. Nah, penyakit ini jangan diaduakan kepada siapa juga pun. Nah, di dalam bahasanya syikayah, mengadu. Walaupun lawan dokter, kada boleh kita mengadukan penyakit kita. Kalau berkisah boleh lawan dokter. Berkisah, aku dokter sakit ini berkisah, kada mengadu. Jadi ada beda sedikit antara mengadu dan mengisahkan. Nah, apa bedanya mengadu dan mengisahkan itu? Kalau mengadu itu begitu kita ucapkan ada perasaan lapang, itu tandanya mengadu. Kita ada menderita musibah, begitu kita ucapkan rasa ringan ada, itu mengadu ngarannya. Kalau kada itu mengisahkan. Nah kalau mengisahkan boleh aja, udah jadi masalah. Nah kada termasuk mengadu juga orang bertakun. Saya sakit napa? Lawas kita lihat nih. Nah itu orang bertakun. Kita kisahkan aku sakit ini, bukan mengadu, karena bertakun dikisahkan. Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihi salam mata buta, awak bungkuk, kelawasan menderita macam-macam musibah. Datang kawan sidin, ujar nang kawan, wahai Yakub, kenapa jam mata kada melihat, awak bungkuk kenapa? Ujar si Yakub, aku mata ni buta karena kehilangan Nabi Yusuf, kehilangan anakku Yusuf. Sedangkan aku bungkuk kehilangan anakku Bunyamin. Datang Jibril kepada Nabi Yakub. Jibril, hai Yakub, engkau kada boleh mengadu kepada orang lain. Engkau kada boleh mengadu. Nah, ujar Yakub, aku kada mengadu lawan ini. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu kan Quran. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan ini kepada Allah aja, bukan kepada ininya bertakun. Kita kisahkan. Nah itu contoh penyakit. Nah musibah-musibah lain pun kayak itu juga. Kalau mengadu dan berkisah itu ada beda. Nah, kalau berkisah itu kadang mengeluarkan kita dari kesabaran. Ahmad ibnu Hanbal suatu hari garing. Lalu saya pergi ke tabib. Wahai tabib, biar Ahmad bin Hanbal, aku sakit ini. Jadi ujar nang mengawal sijin, kenapa pian sih mengadu lawan dokter?
Ujar Ahmad bin Hanbal, aku bukan mengadu, aku mengisahkan kekuasaan Allah yang terjadi pada diriku lawan dokter, bukan mengadu kepada dokter. Nah, jadi ada perbedaan. Dan mengisahkan pun ada sembarang boleh mengisahkan juga musibah yang ada pada diri kita. Kita boleh mengisahkan itu kepada yang perlu dikisahkan. Siapa yang perlu? Amunnya sakit dokter. Termasuk yang boleh kita mengisahkan penderitaan kita kepada orang-orang yang kita anggap arif, orang-orang yang kita anggap saleh, sehingga dia bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Ini kayak apa tuan guru, atau kayak apa ini bib, belum dapat musibah, ini, kayak apa caranya supaya nyaman jalan keluarnya. Nah, itu boleh aja mengisahkan macam itu, tapi jangan sampai sifatnya pengaduan. Kalau mengadu kepada manusia, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bedanya sedikit antara pengaduan itu lawan pengisah sedikit saja. Syikayah lawan hikayah. Kalau syikayah mengadu kepada makhluk itu, begitu kita kisahkan, pol hati ringan, penderitaan rasa berkurang. Nah, itu mengadu ngarannya. Itu mengadu sudah. Itu sudah jadi dosa nangka itu. Kalau kita sekadar berkisah aja, tapi kada ada rasa berkurang beban kita, itu ngarannya berkisah. Jadi boleh kita mengisahkan apa yang kita derita ini, satu kepada dokter mempunyai penyakit. Nah, dua, boleh kita kisahkan kepada orang arif untuk belajar kayak apa cara menghadapi musibah ini. Nah, itu. Keempat, sabar untuk tidak mengadu kepada Allah, kepada makhluk. Nah, mengadu kepada Allah adalah perbuatan yang terpuji. Kalau Allah mengadu terpuji, diberi pahala. Ya Allah, ana marid. Ya Allah, hamba kada berduit. Ya Allah, hamba banyak hutang. Hamba ditagih hurang situ kamari, ditagih hurang hutang. Nah, lawan Tuhan tah malam mengadu, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ayyub alaihi salam mengadu kepada Allah dengan mengucapkan anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayyub mengadunya kepada Allah. Allah bahkan memuji beliau Nabi Ayyub sebagai seorang yang sabar. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami dapati dia Ayub sebagai seorang yang sabar. Jadi nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Allah Ta'ala, Sulaiman, Yusuf, Isa, Ayub. Nah, ini di akhirat kayaknya yang keempat ini akan dijadikan hujjatullah, dijadikan hujahnya Allah menghadapi makhluk-makhluk lainnya. Ada orang dihisap oleh Allah, kenapa engkau kada beribadah kepadaku gitu? Ujarnya, ulun pian garingakan dalam dunia, ulun pian beri penyakit dalam dunia, kenapa kau beribadah? Pian beri sakit ini sakit itu, kayak ulun nak beribadah? Allah berhujah. Mana sakitnya lawan Ayub ya Tuhan ikam. Ayub garing pada ikam, ini kawah aja beribadahnya. Ayub lebih sakit pada ikam. Kawahnya beribadah, ikam kada kawah lah. Jadi kada kawah, orang garing-garing itu nambah alasan lawan garing kalau beribadah itu kada kawah. Nabi Ayub ada menahaninya. Ada datang, kenapa ikam kada beribadah? Kenapa ikam melanggar perintahku? Jadi Tuhan, si makhluk ini menjawab, hamba kada engkau beri kekayaan, hamba hidup fakir, karena kau beribadah mencari makan, itu mau ngkosi ini macam-macam. Ujar Tuhan, mana ikan fakirnya lawan Nabi Isa. Ini Isa, isi rumah aja kada ada, punduk aja kada diisi.
Isa berjalan aja seharian. Awalnya beribadah orang aku, awalnya taat doa aku. Pakir pada ikam ini Isa. Nah, mantah lagi si makhluk yang beralasan kada kau beribadah dengan sebab pakir. Datang lagi makhluk, ya Tuhan, apa ikam kada kau beribadah lawan aku? Napa ikam kada kawa melaksanakan perintahku? Ujar si makhluk ini, ulun ya Allah jadi pembantu dalam dunia, melayani Tuhan, Tuhan hendak makan sediakan makanan, Tuhan hendak ini sediakan ini, cuma kau lagi beribadah. Ujar Tuhan, Nabi Yusuf berapa puluh tahun jadi pembantu, tapi sedikit pun Yusuf pada pernah lingah lalai beribadah kepadaku. Yusuf berumuran jadi pembantu di waktu masa mudanya. Yusuf pun diulah hujah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang datang kepada Allah beralasan, ya Allah, hamba kada kawa banyak taat lawan engkau karena engkau kebanyakan memberi hamba ini harta. Engkau beri hamba nikmat kebanyakan, jadi kada kau lagi taat mengurusi nikmat tu aja. Jadi Tuhan, mana yang sugihnya lawan Sulaiman? Mana sugihnya lawan Sulaiman? Sulaiman ini sugih pada ikam, kau hanya taat lawan aku. Ikam sebilah bulu seperti Sulaiman, jaka sugihan ikam itu. Kada kawa si sugih ini balasan di hadapan Allah, kalau karena dia kada taat karena sugihnya. Ada yang pejabat datang, kenapa ikam kada kawa beribadah? Hamba jadi pejabat, banyak mengurusi rakyat. Kada kabar. Sulaiman itu Tuhan raja, burung yang diurusinya. Samud nak buahnya juga, angin nak buahnya juga, semuaan diatur Nabi Sulaiman, kawa maatur, kawa beribadah kepada aku. Jadi kada kawa hamba-hamba Allah ini beralasan dengan apapun. Kalau soal malasnya, ulirnya beribadah ini, karena Allah punya hujah. Tujuan Allah Ta'ala menguji hambanya tiada lain adalah agar mereka mau merendahkan diri kepadanya, memohon agar dihindarkan dari ujian tersebut dan diberi kekuatan untuk melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Salah satu apa Allah itu menguji hambanya, supaya hamba ini mendekat lawan Allah. Namun kita nih dapat musibah kalau kita berdoa lawan Allah, mengadu lawan Allah. Nah ini pas nanti kehendaki Allah macam itu. Allah memberi kita musibah supaya kita ini mengadu kepadanya. Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Jelas kita kada akan bisa sabar kalau kada ditolong juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seseorang disebut sebagai seseorang bersabar di jalan Allah jika dia mampu menanggung semua jenis gangguan yang dia terima di dalam melaksanakan perintah Allah. Gangguan dalam menjalankan perintah Allah pasti ada gangguannya. Nah bila kita kawa sabar, mampu menanggung semua jenis gangguan ini, termasuk dalam innallaha ma'as sabirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu bulik peperangan dan Sidin menang dalam peperangan itu, banyak yang didapat harta pampasan perang. Sidin kumpul sahabat, Sidin bagi harta pampasan perang tadi. Nabi kita membagi kadar rata, ada yang sedikit beri Sidin, ada yang banyak diberi Sidin, ada yang kada diberi Sidin sama sekali. Ada yang menggerunung, wah ini kada adil, Rasulullah kada adil membagi. Mendengar itu Nabi kita berkata,
yarhamullahu Musa, yarhamullahu akhi Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Sabar Nabi kita menerima ucapan-ucapan orang demikian. Bal ini Nabi ini gerak-gerik beliau itu wahyu. Ada nafsu wahyu. Ada yang menyambut kayak itu kada adil bagian Rasulullah. Marahlah Nabi. Kada marah. Nah, di sini menunjukkan kesabaran Nabi kita. Kita sampai orang kada adil sarek kita lah. Mau bujur kada adil kita ini. Nah kaliwatan ngarannya. Sampai orang kada adil sarek. Nabi lagi sampai orang kada adil, beliau kada sarik. Padahal Sayyidin maha suci daripada kada adil itu. Padahal kan orang Nabi kita majnun, gilaan. Padahal kan Nabi kita tukang sihir. Padahal kan Nabi kita tukang tipu. Kada pernah Sayyidin tanggapi. Kada pernah Sayyidin menanggapi hal-hal macam itu, menunjukkan kesabaran sih. Seseorang disebut sebagai seseorang yang bersabar di jalan Allah jika dia mampu menanggung semua jenis gangguan yang dia terima dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta menyadari bahwa kesabaran tersebut bukan berasal dari dirinya tetapi atas pertolongan Allah dan karunia-Nya semata. Manfaat dan keutamaan sabar. Sabar memiliki beberapa manfaat dan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam berbagai akhbar dan ayat. Pertama, orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tak terhitung dan tanpa batas. Allah Ta'ala mewahyukan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dibalas dengan pahala tanpa batas. Ujar Nabi kita, Allah berfirman dalam hadis kursi yang artinya, ujar Tuhan, bila aku mendatangkan bala kepada hambaku, baik di badannya atau di hartanya atau di anaknya, nangku beri bala, nangku beri musibah, dia hadapi demikian itu bala dengan sabrun jamil. Nah, dia hadapi bala musibah dengan kesabaran nang iluk, kesabaran nang tidak ada mengeluh, kesabaran nang kada ada keluh kasah, kesabaran nang kada ada mengadu-ngadu. Agar Tuhan istahyaitu minhu yaumal qiyamah an ansibalahu mizana. Aku ke Tuhan di hari kiamat kayaknya malu untuk menghisap amal ibadahnya. Malu menghisap amal ibadahnya. Kedua, orang yang sabar akan mendapat pahala yang jauh lebih baik dari amalnya. Sebagaimana wahyu Allah, walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kita sembahyang, dalam sembahyang kita sabar. Nah, pahala sabar itu gana pada pahala sembahyang. Kita membaca Quran, tapi sabar. Sebelumnya sabar, waktu membacanya sabar, sesudahnya sabar, gana pada pahala membaca Qurannya itu. Ketiga, orang yang sabar merupakan para pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Allah mewahyukan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dalam Al-Quran Allah menyebut kata sabar lebih dari 70 kali.
Adapun keutamaan sabar yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW antara lain as-sabru nisful iman. Sabar adalah setengah daripada iman. Iman ini dua, pertama yakin, kedua sabar. Kalau sabar separuh sudah iman, setengah. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Khatib. Man u'tiya hazzahu minal yakin was sabri lam yubali ma fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Barang siapa telah dikaruniai keyakinan dan kesabaran, maka tidak peduli berapa banyak qiyamul lail dan puasa sunat yang terluput darinya. Ini garing. Kada kau puasa siang, kada kau sembahyang malam, karena ini garing. Tapi inya terima garing itu dengan sabar. Nah, Allah kada peduli nang inya kada sembahyang malam, Allah kada peduli nang inya kada puasa sunat siang hari. Kenapa? Karena ini sudah punya sesuatu yang lebih baik, ialah sabar. Sabar adalah salah satu harta simpanan akhirat. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang iman, beliau bersabda, "Was sabru was samaha." Iman adalah kesabaran dan suka memaafkan. Hadis riwayat Ahmad Tabarani dan Ibnu Hibban. Jadi sabar, orang nang kawa sabar itu disebut sabir, sabirin jamaahnya. Nah, sabirin ini orang nang sudah otomatis sabar. Ada hal-hal yang kadang menyamankan lawan inya, otomatis sudah ingin sabar. Ini disebut sabirin. Sebelum kita kawa demikian, kita disuruh tasabur. Tasabur ini artinya apa? Mengusahakan sabar. Kita kadang kawa langsung menjadi sabar, ini punya sifat sabar. Tasaburnya apa? Mengusahakan supaya sabar. Nah, dapat musibah, dikarasi, dipaksa supaya sabar. Nah, itu artinya tasabur. Kalau sudah itu berjalan beberapa kali, hanya kawa sabar. Dan lagi, sabar ini perlu kepada sabar. Sabarnya perlu kepada sabar pulang. Kita harus sabar dalam sabar. Arti sabar dalam sabar itu apa? Kita kadang mengisahkan kepada orang lain tentang kesabaran kita. Nah, itu artinya sabar di dalam sabar. Kadang mengisahkan kesabaran kepada orang lain, itu lebih utama lagi. Itu sabar di dalam kesabaran. Kadang-kadang tak kisahkan kita mau, aku sudah tuhuk bersabar, lalu tak kisahkan tuhuk sabarnya itu. Padahal kalau kita sabar di dalam sabar, kadang mau menceritakan sabar. Nah, menyimpan sabar sedalam-dalamnya adalah merupakan sabrun bis sabri. Setelah mewasiatkan kesabaran, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu berkata, dan bersyukurlah dengan sempurna dan dalam arti yang luas. Maksudnya adalah agar kita selalu bersifat syukur.